wajada halawatal imani ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah wa an yakraha an ta'uda ilal kufri kama yakrahu an yaqzaba binnar. Artinya salasun ada tiga, man kunna bihi, orang yang ada yang tiga itu pada dirinya, wajada halawatal iman, dia akan memperoleh manisnya iman. Ya. Orang akan terasa manisnya iman yang didapatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau yang tiga ada pada diri manusia tersebut. Salah ada kebasahan manusia. Lezat beriman itu, indah rasanya beriman itu, tak bisa diganggu gugat keimanannya itu, karena sudah bulat tekadnya seperti demikian. Mana yang tiga itu? Satu, ayyakunallah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwa. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari yang lain. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Keutamaan rasa cinta kasih kepada Allah dan Rasul itu melebihi segala-galanya, tak dapat digabungkan. Ya. Manusia ini dalam hal kasih sayangnya, dalam hal cinta kasihnya, cinta kepada sang Khaliknya, cinta kepada utusan sang Khaliknya, cinta kepada kedua orang tuanya, cinta kepada suami atau istrinya, cinta pada anak-anak, dan cinta kepada seluruh umat manusia. Namun bahkan juga ada manusia yang mencintai alam semesta ini, seluruh apa yang ada di alam ini digemari dalam kehidupan. Tapi yang kesemuanya itu, yang lebih diutamakannya dulu adalah cinta Allah dan Rasul. Di antara salah bukti kasih cinta kepada Allah dan Rasulnya, nah, ini bulan Ramadan. Allah serukan kepada hamba-Nya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bagaimana orang yang beriman menerima seruan Allah, disambut seruan Allah itu dengan menjalankan perintahnya. Apa perintah di bulan Ramadan? Puasa. Puasa dilaksanakan, ya kan? Kemudian tanda percaya juga kepada sang Rasul yang menyampaikan seruan Allah, dipenuhi juga seruan Rasul itu sendiri. Maka gambaran cinta kasih seorang hamba Allah kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Andai seorang yang beriman tersebut di antara orang kau jangan berpuasa hari ini, tahan mati, dia tidak akan mau ikut-ikutan puasa. Tapi itu gambaran cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya. Itu sudah mendalam hati. Manis Rasul iman tahan mati asalkan puasa tidak dirusak. Begitu orang tidak akan membohongi dirinya sendiri juga. Sekian banyak umat manusia dalam waktu selama yang demikian, orang tidak tahu dia berpuasa. Dalam keadaan sendirian juga dia tidak tahu, orang tak tahu dia berpuasa. Orang dalam keadaan orang tidak tahu juga bagaimana. Apakah dia yang membukakan puasa diri saja? Tidak.
bertahan. Ini adalah perintah Allah, dikerjakan karena Allah. Inilah suruhan Rasul, maka dilaksanakan. Inilah gambaran manusia cinta Allah dan Rasul. Allah dan Rasul diutamakan juga yang lain. Dalam kaitan yang demikian dengan bulan Ramadan itu sendiri, kaitan rasa cinta manusia, umat manusia itu kepada Allah dan Rasul. Rasulullah SAW berikan ketegasan tentang pelaksanaan puasa tersebut adalah Rasulullah SAW bersabda, pada Rasulullah SAW disumber daripada Sa'id ya Abdul Rahman bin Auf bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di mana syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Rasulullah SAW bersabda, syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrun, satu bulan. Kataballahu lakum siyamah, yang telah Allah tetapkan untuk kamu siyamahu, mempuasakan. Allah tetapkan di bulan Ramadan itu umat manusia yang beriman melaksanakan puasa. Kemudian kata Rasulullah, wasanantu lakum qiyamahu, dan aku mensunnahkan kepadamu mendirikannya. Allah menetapkan kewajiban puasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, aku sunnahkan mendirikan Ramadan. Qiyam Ramadan sama ada qiyamnya di malam hari dengan melaksanakan kegiatan ibadah malam, ataupun di siang harinya dia berpuasa. Qiyamnya juga ada, juga pelaksanaan ibadah sunnah yang lain dilakukan. Itu qiyam namanya, mendirikan, menegakkan persediaan Ramadan itu sendiri. Kewajiban puasa Ramadan itu ditetapkan kembali sambut dengan sunnah Rasulullah SAW dengan mendirikan malam-malam Ramadan. Lalu Rasulullah tegaskan, faman samahu wa qamahu, siapa yang mempuasakan Ramadan dan mendirikannya, ya, imanan, penuh dengan keimanan, yakin benar Allah sudah berfirman, kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan puasa. Ya, Rasul sudah menyebutkan sanantu lakum qiyamah, aku sunnahkan bagi kamu untuk mendirikannya. Diseru Allah dan diseru oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin yang demikian penuh dengan keimanan dari dalam hati sebagai umat manusia. Kemudian wahtisaban dan ihtisab. Ihtisab itu bahwa memaknakan di situ adalah yaitu berharap pahala. Kenapa berharap pahala? Ihtisab itu adalah hasil daripada sebuah muhasabah, renungan diri, koreksi diri, evaluasi diri kita pada masa yang lalu bagaimana, berhadap kepada masa akan datang, lalu wujud taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun, penuh perhitungan dengan melaksanakan berapa tinggalkan segala sesuatu yang bisa merusak daripada pahala puasa tersebut. Ini namanya harapan kepada Allah, berharap pahala. Tidak ada qaulul zur selama dia berpuasa, tidak ada dia bergibah selama berpuasa, tidak pernah berdusta, tidak pula namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, tidak ada yaminul ghumus, sumpah palsu, menghindarkan nazru bin syahwat, banggangan dengan bunuh syahwat. Benarlah ibadah puasanya itu. Bagaimana? Ini ihtisaban.
mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu kan apakah ibadah itu mengharapkan pahala atau tidak? Bapak Ibu pikir, ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berharap pahala atau tidak? Kita yang masyarakat awam seperti kita ini memang harapan kita itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada demikian sudah bagaimana tambah orang aku tidak pahala. Anggap ya. Orang yang mencapai martabat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan itu siapa bukan itu. Bukan itu jalankan saja apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu jalankan apa yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya. Menjaga bil hasanati falahu nisfu asriha. Siapa melakukan satu kebaikan Allah dibalas 10. Buat satu nak dapat 10. Jelas itu orang. Jelas kan? Jelas. Ingin berbuat sesuatu dapat A, ingin dapat hasil dari itu. Ini tadi itu salah nih. Mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang ini? Kata Rasulullah, "Man qamahu wa samahu limana wa ihtisaban." Siapa yang mempuasakannya dan melilitkan malamnya dengan penuh iman dan berharap pahala, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummuh. Keluar dari dosa. Macam mana keluar dari sini? Kayaumi waladatuhu ummuh, seperti dia baru hari dan dilahirkan dari rahim ibu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap yang anak kecil baru lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, tanpa noda, tak ada dosa sama sekali. Ya, tak ada dosa sama sekali. Maaf cerita umpama sekalipun manusia itu lahir dari rahim lembu atau lebih dahsyat lagi dari rahim anjing umpama, manusia yang lahirnya itu yuladu alal fitrah, tak ada dosa. Satu bulan Ramadan dilakukan oleh hamba Allah, memang betul berharap pada, memang dia beriman kepada Allah. Puasa Ramadan di hari itu kayaumi waladatuhu, seperti hari dia baru dilahirkan dari rahim ibunya tanpa dosa sama sekali. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap yang dilahirkan itu maulud, kata yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Abawahuma yuwahidanihi wa yunasranihi wa yumajjisani. Dua orang tua aja yang jadi dia Yahudi, yang jadikan dia Nasrani, dan menjadikan dia Majusi. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ketika kita memang sudah dipanggil seorang ayah, ketika kita memang sudah dipanggil seorang ibu, jangan jadikan anak-anak kita jadi Yahudi, jangan jadikan Nasrani, jangan jadikan jangan jadikan Majusi. Ini peran waktu ini. Dari awal memang itu digunakan dalam hadis yang merubah keadaan karakter diri sang anak itu adalah kita orang tua. Jadi kalau ada sesuatu kita jangan salah, kita koreksi diri dulu. Kita koreksi diri, hapus sebabnya. Koreksi diri, muhasabah artinya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita kembali. Orang yang mendapatkan rasa manisnya beriman, imannya kepada Allah, Rasulnya, Allah dan Rasulnya itu lebih diutamakan cintanya. Jika dalam cintanya, apapun dalam bentuknya kamu diutamakan terlebih dahulu.
sampai waktu salat azan sudah berkumandang. Aktivitas itu umat manusia hidup ini memang banyak. Bagaimana? Utamakan seruan Allah. Utamakan seruan Allah. Seruan Allah. Ya. Aktivitas kita sebagai seorang pedagang, ya, sampai waktunya. Aktivitas sebagai seorang pedagang sampai waktunya. Allah sudah seru. Laksanakan. Aktivitas kita memang setiap hari itu adalah seorang pedagang keliling, yang kita pedagang tetap, yang kita adalah petani, yang kita pegawai dan lain sebagainya. Sampai bulan Ramadan Allah sudah seru kepada kita semua puasa di bulan Ramadan. Apapun dalam kaitan yang demikian, puasa Ramadan harus dilaksanakan dengan sabar, dengan cara yang baik. Karena memenuhi seruan Allah itu tandanya cintanya manusia kepada Allah. Kalau Allah sudah seru sampai dengan waktunya kita lengah, nah jalan-jalan bulan Ramadan tetap lewat, kita tidak tetap dengan kehidupan kita, puasa tidak kita laksanakan, itu tidak menerima seruan Allah. Bagaimana akan merasakan manis nikmat dalam hati sebagai iman manusia? Jadi dalam hal yang demikian, kita tidak boleh dalam bentuk seenaknya kita tanpa ada sesuatu itu melepaskan puasa yang sudah diwajibkan kepada kita. Yang sudah diwajibkan kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, efek daripada melepaskan artinya tidak berpuasa tanpa ada uzur syarat. Tanpa ada uzur syarat. Dengan Rasulullah bersabda, man aftara yauman min Ramadan min ghairi ruksatin rakhasahu Allah Ta'ala lahu wa la maradin. Lam yaqdihi sawmud dahri kulli wa insama. Siapa yang berbuka artinya tidak puasa satu hari daripada bulan Ramadan min ghairi rukhsatin, dengan tanpa ada keringanan, rakhas Allah yang Allah berikan keringanan kepada, tidak ada rukhsah yang dirukhsahkan oleh Allah, tidak ada uzur syarat wala maradin, dan tidak pula dengan sebab sakit. Orang yang boleh tidak berpuasa yang kita ketahui dulu adalah yang boleh tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Pertama yang boleh tidak berpuasa itu adalah marid, orang yang sakit. Dengan sebab sakit itu dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa atau tidak kuat untuk puasa. Itu satu rukhsah. Yang kedua rukhsahnya safar, melakukan perjalanan jauh. Melakukan perjalanan jauh. Berapa perjalanan jauh itu? Terukur dalam sekitar 86 sampai dengan 100 km. Ada yang mengatakan 80 kilo 640 meter. Jaraknya tuh bukan kecepatan. Jarak tempuhnya demikian. Bukan ukurannya kecepatan, tapi jarak tempuh. Ya kan? Melewati 86 sampai 100 km itu perjalanan yang boleh seseorang tidak melaksanakan ibadah puasa, tidak melaksanakan ibadah puasa kalau udah khawatir